Baik teman-teman, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Masih bersama saya dengan Tulang Banua. Nah, kali ini kita akan membahas permasalahan kontekstual nilai maksimum dan minimum, ya. Artinya dalam kontekstual dalam kehidupan sehari-hari ini ada keterikatannya. Nah, untuk memecahkan suatu masalah yang berhubungan dengan nilai maksimum dan minimum, ya, kita harus tahu dulu bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ya, permasalahan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi berhubungan dengan fungsi pada titik stasioner, ya. Jadi dapat saya buat permasalahan nilai maksimum dan minimum itu berhubungan dengan titik stasioner. Oke ya. Nah, titik stasioner itu syaratnya apa? Ini ada syarat. Syarat titik stasioner ada syarat di mana turunan pertama suatu fungsi atau f(x) sub x itu sama dengan 0. Ya, itu syaratnya. Nah, kita harus tahu bagaimana langkah-langkah dalam menyelesaikannya, ya. Ada beberapa langkah pemecahan permasalahan. Yang pertama, kita harus merumuskan masalah. Yang kedua, menyusun model matematika. Yang ketiga, sebelum ini ya, kalau menyusun model matematika itu ada 3, ya. Yang pertama, kita bisa melakukannya dengan mendefinisi variabel. Kemudian kita juga bisa menghubungkan antar variabel. Dan kita juga dapat membuat grafik, sketsa, atau gambar. Ya, ini bila perlu saja, Artinya tidak harus, ya. Nah, berarti yang ketiga adalah menyelesaikan model. Dan yang keempat adalah interpretasi hasil. Ya, kalau interpretasi hasil ini dapat, dengan kata lain, dapat kita katakan sebagai kesimpulan dari hasil permasalahan kontekstual nilai maksimum dan minimum, ya. Baik, supaya adik-adik paham dan lebih mengerti bagaimana konkretnya, kita langsung pada beberapa contoh yang akan saya berikan supaya kalian bisa lebih paham. Nah, kita masuk pada contoh 1.
Satu lembar karton berbentuk persegi panjang dengan ukuran 40 cm kali 25 cm akan dibuat kardus yang berbentuk balok tanpa tutup dengan cara memotong tiap sudutnya X cm. Agar volume balok maksimum, tinggi kardus adalah titik ya. Nah, maka yang pertama teman-teman, kita harus merumuskan masalah ya. Rumuskan masalah, lalu penyelesaian. Kita buat diketahui ya, dari sini apa saja yang diketahui. Panjangnya itu sama dengan 40 cm, lebarnya sama dengan 25 cm. Nah, ini kan katanya akan dibuat menjadi balok ya, berarti ada tinggi. Tingginya sama dengan berapa? Ini X cm ya. Dari mana? Ini akan dipotong. Nah, kemudian teman-teman, kita harus menyusun modelnya ini ya. Ini yang ditanya adalah tinggi. Berapa tingginya supaya volume maksimum? Berarti ada hubungannya dengan volume. Maka kita buat saja ditanya tinggi sama dengan titik ya, agar volume maksimum ya, agar volumenya maksimum. Maka kita lihat dulu bagaimana sebenarnya sketsa. Kira-kira demikian teman-teman. Ini adalah karton yang diberikan, dimana ini adalah 40 cm dan ini adalah 25 cm. Nah, keempat sudutnya ini akan digunting ya. Besarnya itu kita belum tahu. Inilah nanti yang akan menjadi tinggi dari balok tersebut ya. Ini dipotong sebesar X. Kita nggak tahu X-nya itu berapa. Nah, teman-teman, kalau ini sudah dipotong sebesar X nantinya, tentu saja panjang dari karton ini akan berubah karena dia di sini ujung kiri dan ujung kanan sudah dipotong sepanjang 2x, berarti akan berkurang ya. Maka panjang ini nanti untuk baloknya akan berubah, panjangnya akan menjadi 40 kurang 2x ya, dan lebarnya juga akan berkurang jadi 25 kurang 2x ya, sementara tingginya itu tetap sebesar X ya. Maka kita jawab ya, ini kita jawab ya, volume itu sama dengan panjang kali lebar, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjangnya berapa? 40 kurang 2x kali 25 kurang 2x kali x ya. Ini hasilnya berapa? Ini 40 kali 25 1000 ya, 1000 kemudian dikali x berarti 1000 x, kemudian 40 kali minus 2 minus 80 x kali x berarti minus 80x kuadrat. Ini minus 2x kali 25 berarti minus 50x kali x minus 50x kuadrat ya, berarti ini menjadi minus 130x kuadrat ya. Kemudian kita tambah dengan minus 2 kali minus 2 4x berarti 4x pangkat 3 ya, terus sama dengan 4x pangkat 3 kurang 130x kuadrat tambah 1000
X. Nah, kemudian kita lanjut teman-teman. Tadi syaratnya itu ada bahwa turunan pertama dari fx itu harus sama dengan 0 ya. Turunan pertama berarti dapat kita buat agar volume maksimum, maka turunan pertama dari volumenya itu harus sama dengan 0 ya. Maka ini kita turunkan. Turunan pertamanya itu sama dengan 12x kuadrat kurang 260x tambah 1000. Ini katanya harus sama dengan 0. Nah, kalau sama dengan 0 berarti ini dapat kita cari akar-akarnya ya, di mana nilai x di sini ada 2. Maka ini dapat kita sederhanakan dulu menjadi, sama-sama kita bagi 4 bisa ya, menjadi 3x kuadrat kurang 65x ditambah 250 sama dengan 0. Nah, akar-akarnya ini bisa menjadi 3x kurang 50 kita kali dengan x kurang 5 sama dengan 0 ya. Nah, teman-teman, berarti untuk 3x kurang 50 sama dengan 0, maka x sama dengan 50 per 3. Sementara untuk x kurang 5 sama dengan 0, berarti x sama dengan 5. Nah, ini ada 2 nilai x yang memenuhi. Nah, ada 2. Artinya untuk x maksimumnya boleh di 50 per 3 atau di x nya sama dengan 5. Namun kita harus buktikan dulu teman-teman, apakah yang mana yang harus kita gunakan ya. Apakah di mana dia titik maksimumnya ataupun titik minimumnya. Nah, cara membuktikannya kita gunakan dengan uji turunan kedua. Uji turunan kedua. Ya. Uji turunan kedua dari mana? Dari volume. Turunan pertama yang tadi ini. Berarti turunan keduanya V kuadrat sama dengan 12x kuadrat menjadi 24x kurang 260. Ya. Nah, ini ada syaratnya teman-teman ya. Ada syaratnya. Ada syaratnya. Saya buat dulu ya. Untuk turunan kedua f aksen 2 untuk x itu lebih besar dari 0, maka itu adalah titik balik minimum. Sementara untuk f aksen 2x lebih kecil dari 0, maka itu adalah f maksimum. Ya, ini harus diingat ya teman-teman. Nah, turunannya adalah f turunan volume turunan kedua adalah 2x kurang 60. Maka kita masukkan ke dalam teman-teman. Untuk f kedua 50 per 3 itu sama dengan 24 kali 50 per 3 ya, kurang 260. Itu hasilnya 24 bagi 3 8 kali 5 400. 400 kurang 260 140 ya. 140 lebih besar dari 0. Berarti ini adalah minimum.
Sementara untuk volume, untuk turunan keduanya, untuk X-nya sama dengan 5, ya, 24 kali 5 kurang 260 itu sama dengan 24 kali 5, 120. Itu kurang 260 sama dengan minus 140. Lebih kecil dari 0. Maka ini adalah maksimum. Nah, maka kesimpulannya jadi nilai X agar volume maksimum adalah 5 cm, ya. Jadi teman-teman, tingginya ini adalah 5 cm, ya. Tinggi sama dengan 5 cm, panjangnya sama dengan berapa jadinya? 40 dikurang 2 kali 5, 10, berarti panjangnya 30 cm dan lebarnya adalah menjadi 25 kurang 10, berarti 15 cm. Oke, demikian teman-teman untuk contoh 1. Kita masuk ke contoh berikutnya supaya kalian lebih paham. Contoh yang kedua, suatu perusahaan memproduksi X unit barang dengan biaya 4X kuadrat tambah 4.000X tambah 10.000 rupiah. Barang tersebut dijual dengan harga 36.000 per buah. Jika barang produksi terjual habis dan perusahaan menginginkan keuntungan maksimum, banyak barang yang harus diproduksi adalah titik. Nah, oke. Ini akan kita bahas, ya, pembahasan. Yang pertama, kita cari apa saja yang diketahui. Ketahui bahwa biaya produksi itu sama dengan 4X kuadrat tambah 4.000 X tambah 10.000. Ini dalam rupiah. Kemudian harga jualnya itu sama dengan 36.000 per buah, berarti 36.000 X. Nah, apa yang ditanya? Ya, yang ditanya adalah banyak barang produksi, ya, banyak barang produksi agar keuntungan maksimum, ya. Nah, ini kita jawab. Ini fungsi keuntungan, ya. Berarti kita cari keuntungan dulu. Kalau kita misalkan fungsi keuntungannya itu sama dengan UX, ya. Maka dapat kita buat UX itu sama dengan, ya, harga jual, ya, untuk keuntungan harga jual kurang harga produksi, ya, biaya, ya. Maka harga jualnya adalah 36.000 X, kita kurang biayanya berapa atau produksinya 4X kuadrat kurang 4.000 X tambah 10.000. Nah, ini menjadi, ya, minus 4X kuadrat 36.000 kurang 4.000, berarti tambah 32.000 X ditambah 10.000, ya. Ini dia keuntungannya, ya.
Nah, tadi katanya keuntungannya maksimum ya, agar keuntungan maksimum. Berarti untuk keuntungan maksimum ya, untuk keuntungan maksimum maka harus turunan pertama X itu harus sama dengan 0. Maka ini harus kita turunkan ya. Turunan pertamanya berapa? Ya, berarti aksa X itu sama dengan minus 8X tambah 32.000 sama dengan 0. Berarti minus 8X sama dengan minus 32.000. Berarti X sama dengan 4.000. Nah, X ini adalah banyak barang. Jadi ya, dapat kita simpulkan bahwa banyak barang yang harus diproduksi adalah 4.000 unit ya. Nah, kalau barangnya 4.000 unit diproduksi, berapa keuntungannya? Nah, ini kita tinggal mencari saja. Kalau barangnya 4.000 unit, berarti biayanya berapa? Ya, ini tinggal kita kalikan kemari. Ya, kita cari dulu biaya itu sama dengan B 4.000 sama dengan, kita substitusikan kepada persamaan 4 kali 4.000 kuadrat tambah 4.000 kali 4.000 tambah 10.000. Nah, itu sama dengan berapa? 80 juta 10.000. Sementara harga jual itu sama dengan 36.000 dikali 4.000 itu sama dengan 144 juta. Maka keuntungan itu sama dengan 144 juta dikurang 80 juta 10.000 rupiah sama dengan 63 juta 990.000 rupiah. Oke. Nah, maka banyak barang yang harus diproduksi adalah 400 unit dengan keuntungan dari banyak produksi itu adalah 63 juta 990 rupiah. Oke, terima kasih.